La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal akhir. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini banyak sekali kalimat-kalimat mutiara yang terlepas, tidak pernah tersentuh. Padahal itu yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan motivasi semacam itu, kita nggak usah mencari Mario Teguh sebagai motivator. Kita datang ke Jakarta mendengarkan motivasinya. Di tangan kita punya Al-Quran, kenapa tidak kamu baca? Kamu baca iya, tapi apa yang dicari? Hanya hukum haram dan halal. Bukan lagi mencari halal dan haram. Mana mutiaranya? Saya telah meneliti semua quotation, semua pepatah-pepatah, kata-kata mutiara orang-orang besar di dunia, akarnya mereka mencuri dari Al-Quran juga. Ngerti nggak? Paham begini ke? Yang buat mereka menjadi besar, menjadi pahlawan, terdorong oleh motivasi Al-Quran. Kitanya nggak paham-paham. Mereka lebih paham tentang makna kandungan Al-Quran dari kita yang mempelajari dan menghafalnya. Orang satu contoh aja dah, ini tafsirnya. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan danau Kausar yang ada di sorga Kausar. Allah belum pernah memberikan Kausar, kita belum mati, masih hidup. Jadi Al-Kausar itu bukan nikmat di surga, nikmat di dunia yang sangat banyak ini. Dikasih badan yang sehat, dikasih wajah yang cantik, dikasih otak yang cerdas, dikasih rezeki yang lancar, dikasih teman yang banyak, tidurnya lelap, makannya lahap, temannya banyak, rezeki yang lancar, suami sayang, dan seterusnya. Itulah namanya Al-Kausar, bukan di surga. Nah, oleh karena itu fasalli li rabbika, maka seringlah engkau berkomunikasi dengan Tuhanmu. Sering berkomunikasi itu artinya sering menghadap Allah, menyampaikan ucapan terima kasih. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah lirobika wanhar, banyaklah kita berkorban untuk masyarakatmu. Jadi kita nggak usah kecil hati, yang mengejek, yang mencaci maki, yang menyepelekan, yang menghina. Abaikan semuanya. Satu, konsentrasi bahwa kamu banyak kelebihan, kamu punya kepintaran, kamu punya kehebatan. Semua kau miliki. Yang penting banyak menghadap Allah dan banyak berbuat baik kepada masyarakat. Wanhar, berkorbanlah. Sudah. Nanti orang yang mencaci maki kamu, inna syani'aka huwal abtar, yang mencacimu, yang mendeskripsikan kamu, yang menyalahkan kamu, mereka akan protol sendiri, remek sendiri, buntung sendiri. Biarkan orang setegal gubuk mengatakan aku kikir, tetapi tiap hari aku bagi makanan buat anak yatim. Siapa yang akan muncul? Akan tumbang sendiri, dan mereka akan terhinakan sendiri. Kita nggak usah membantah orang yang menjelek-jelekan kita. Biarkan saja anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi kita nggak usah membantah orang yang menjelek-jelekan kita. Yang penting buktikan kebaikan kita kepada masyarakat kita. Selesai. Yang memperkuat kita akan tersisihkan sendiri, akan terkucilkan sendiri. Ternyata cangkem bodol kan? Ngerti cangkem bodol? Ember. Ngerti ember? Ini motivasi Al-Quran. Ternyata kita nggak tahan. Ada orang laksana dijobrek, dilawan, dioncok. Ngapain? Sudah biarkan saja mereka berkomentar apapun. Abaikan saja. Yang penting
kau berikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakatmu, nanti mereka akan berguguran sendiri. Motivasi bukan? Motivasi bukan? Selama ini apa yang kau pahami? Nah itulah makanya kita kembali, ini Al-Quran di dalamnya mutiara, berlian, emas, perak, lengkap semuanya ada. Paham ibu-ibu? Paham nggak? Benar. Jadi artinya beginilah, kadang-kadang begini, orang itu diberikan Al-Kautsar, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, tapi kenapa datang kepada saya sambil menangis? Sebabnya karena dia tidak paham. Tugas saya sebagai motivator adalah mengajak orang itu melihat dari sudut pandang yang lain, dari sisi pandang yang lain. Kenapa harus menangis? Tahu alasannya apa? Nangis, Buya, capek saya, masya Allah, suami saya sehari-hari tidur aja, leg banget, leker banget. Masalah saya usaha sendirian, pontang-panting, berangkat dari rumah jam 4 pagi, pulang jam 4 sore, sehari-hari sendirian. Sudah? Betul nggak? Ada nggak istri yang mengeluh begitu? Ada. Sekarang saya balik, ibu-ibu, enak mana punya suami yang kaya raya atau ibu sendiri yang kaya raya? Konon cerdas teman siraku. Jadi masih mending dua laki sing sugih konon timbang sugih dewek kok. Lah ya iya dong. Jadi artinya kita sebagai donatur di rumah, suami kita jajanin, kan enak ngumbangannya ke orang. Sirama dipai pangkat dhuwur jebli gelem. Lah ya itu persoalan. Betul ya, yakin ya? Udah, jangan ada keluh kesah semacam itu lagi. Setelah dia paham, iya. Jadi kadang-kadang penderitaan kita ini hanya karena sudut pandang yang berbeda. Bukan penderitaan yang sesungguhnya, tapi sudut pandang yang berbeda. Betul nggak? Nah itu makanya. Jadi makanya disitulah perlunya ada motivator. Ini Al-Quran itu memberikan motivasi kepada kita. Tolong diperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di dalamnya itu berbagai macam berlian dan mutiara. Tolonglah, ambillah sebutir saja, bisa cukup buat bekal hidup seumur hidup kamu. Sebutir berlian saja. Berlian sebesar pincian saja cukup buat hidup seumur hidup. Kalau ibu punya berlian segede endog, cukup nggak? Cukup. Harganya berapa? 300 miliar harganya. Cukup, nggak bakal habis kok. Nah itu berlian segede-gede endog dalam Al-Quran lewat semuanya. Ya karena apa? Kata-kata yang baik itu seperti pohon yang buahnya terus mengeluarkan sepanjang zaman. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Buahnya terus berbuah, setiap hari berbuah. Nah, kenapa? Karena kalimat yang baik itu juga menjadi suatu magnet untuk menarik rezeki dan kenyamanan siapapun, apalagi kepada orangnya. Cobalah kita belajar berkata yang baik, kalimat yang thayyibatin, kalimat yang baik. Coba kita biasakan. Sekalipun yang berbuat baik itu seorang babumu yang berbuat baik, dia menaruhkan gelas di depanmu, apa salahnya sih bilang terima kasih? Jangan Anda sombong karena dia babu yang kamu bayar, kamu tidak boleh mengucapkan terima kasih. Katakan terima kasih. Ketika babumu itu merasa bahagia dengan majikan yang baik hati, yang memuliakan, dia akan betah
dia akan bekerja lebih sungguh-sungguh, betul enggak? Gimana lagi kalau nggak dia pulang nanti cari pembantu repot lagi, cari lagi duit lagi, itu kan menguras kebaikan kita semuanya. Gimana lagi? Iya, kita masuk restoran, ada yang menyorongkan kursinya, katakan terima kasih. Kalau ibu-ibu mampir ke rumah orang terus mangga linggih sambil duduk sambil ngomong apa? Kesuhun dong. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang jelek, katakan terima kasih. Ini nggak tahu yang ngajarin siapa kamu nih. Ada tangga beli mobil Avanza kok, mulutnya keluarnya pahit. Ya paling juga kredit. Sih urusannya apa lagi? Nih potong kuping nih 3 bulan pasti ditarik kembali, urusannya apa? Bukannya engkau datang mengucapkan selamat kepada tetangga, terima kasih, Allah hebat ya, pura-pura implang. Waduh ini bagus, ini berapa harganya? 130. Allah sugih duit siraku ya, Insya Allah. Oli beli lemon nyewa kah? Oli kan enak, iya kan? Kita satu kan orang itu akan senang. Coba yuk kita bangun kehidupan ini nyaman, mulai dari mulut menjaga baik-baik. Percaya nggak? Iya. Jangan jahat. Yang ada tetangganya dilamar, dengar yang lamar miliarder, dioncong. Pak, katanya ngelamar tetangga saya. Iya gimana sih? Duh amit-amit. Itu anak dulu pernah bunting 2 kali. Urusannya apa? Dasar mulut gombal loh. Ya udahlah. Ya, kita nggak usah memperhatikan begini ya. Sampai nanti menjaga mulut bukan hanya menyakitkan orang lain, tapi kira-kira kalimatmu itu enak didengar oleh orang lain. Termasuk ketika engkau berkeluh kesah tentang kesulitan yang kamu hadapi. Ini keluhan-keluhan yang tidak nyaman di telinga orang lain. Orang lain nggak peduli, nggak ada urusan. Malah komentarnya apa? Iya, bakal susah makan enggak? Bakal lagi enak mah? Iya, ngilang bu mentir. Orang lain tidak akan ikut menderita, tidak akan merasa sedih dengan kesulitanmu. Bahkan ucapanmu itu membuka rahasia. Sekarang berteman, suatu ketika orang itu sudah banyak tahu rahasiamu, suatu ketika dia berubah menjadi musuh, maka musuhmu tahu rahasiamu. Paham? Jangan kau berikan panah kepada orang lain, kapan-kapan nanti kamu dipanah sendiri. Jangan begitu, itu kepada orangnya. Nah kepada Allahnya gimana? Juga sama, menceritakan kesulitan orang itu namanya syakwa. Syakwa itu apa? Komplain. Kata Nabi, man batsa faqad syaka. Orang yang menyampaikan keluhan-keluhan tentang hidupnya yang susah itu sama komplain. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komplain itu tidak menerimakan keputusan Allah. Hakim ngatakan dihukum 3 bulan penjara karena tidak terima, ngambil sendal dilemparkan ke muka hakim, 10 tahun hukumannya. Maka Allah pun akan memberatkan hukumanmu ketika engkau tidak menerimakan keputusan Allah. Paham? Percaya. Satu, logikanya ketika kita menyampaikan keluh kesah kesusahan kita kepada orang lain, itu satu, kata psikolog plong, ya setuju, karena terlampiaskan, yang terpendam keluar meringankan, ya, tapi itu sementara.
masalahnya tidak selesai, tetap juga engkau pikirkan. Bahkan justru karena engkau selalu menyadari penderitaanmu, maka penderitaanmu akan bertambah besar. Paham? Jadi kalau lagi susah, gimana bu kabarnya? Alhamdulillah. Lakine eman pisan. Kusinda saya benjol, kegedor. Jangan pernah menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Ibumu bertanya, "Par, mangan beli warak?" Alhamdulillah. Kusi kering, lagi diet nih. Dari laki kita nih bakal wong lemu kayak uru-ur jokonon. Oh ya wis syukur. Kenapa? Setiap kita merasa sakit dan kita rasakan akan bertambah sakit. Sakit gigi nih. Saya ini lagi sakit gigi, tapi karena saya abaikan, saya sibuk dengan ceramah, maka sakit gigi saya berkurang. Kalau sakit gigi, aduh sakit, tambah sakit. Aduh lara, tambah lara. Belenakan temen, tambah belenak pisan gitu. Masih mending juga rasa sakit kita ini kita abaikan saja, ambil sapu, lihat lantai kotor kita sapu. Pakai yang kotor kita cuci, yang sudah kering kita setrika. Habiskan waktu kita dalam kesibukan mengabaikan rasa sakit kita, sehingga akhirnya rasa sakit kita tidak terasa. Itu namanya mengabaikan. Ini penting sekali. Tapi kalau kita rasakan, apalagi diceritakan kepada orang lain, bahkan yang tadinya bukan penderitaan, setelah kita ceritakan akan menjadi penderitaan yang sebenarnya. Setuju? Sepenang aja ke ba. Punten. Aja ngomongnya baru begitu. Jadi disitulah pentingnya kita bermain rasa, kita memperhatikan, mengabaikan, bahkan seringkali kita perlu pura-pura tidak tahu. Iya, yuk kita bikin perdamaian, persaudaraan kita bangun. Satu, jaga mulutmu, jangan suka menceritakan kejelekan orang lain. Saya menduga orang yang tukang menceritakan kejelekan orang lain, mungkin dirinya merasa tidak punya kejelekan. Betul nggak? Orang yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain itu pasti dirinya merasa benar. Sing madani bocah blesak ayo beli wonge. Biasane. Tapi belum tentu juga. Orang yang menghina orang miskin karena dianya merasa kaya. Kalau menghina orang bodoh berarti dia ngerasa pintar. Seperti itu. Sejak kapan kau ngerasa pintar? Sejak kapan ngerasa ayo? Bibir yang tuh teh masih mampu aja kalau saya. Jadi bakal wong ayu tuh teh mampu beli ya? Orang mampu. Tetap aja begini, bahwa pada akhirnya mah kita coba belajar sejak awal aja lah. Mulai besok kita belajar lagi bahwa kerugian harta yang kita belanjakan, umpamanya kita menghabiskan uang 5 juta ke supermarket, belanjanya sampai di rumah diler belanjaannya 5 juta notan. Hasilnya apa? Obat nyamuk, tisu, liningan, ya, permen coklat. Kok boros banget? Kita pasti sering menyesal melakukan belanjaan terlalu banyak, hasilnya tidak jelas. Sering nggak? Kalaupun kita belanja ada cacatnya bisa dikembalikan, betul nggak? Diberkatkan. Tetapi kerugian mulut kita yang sudah keburu keluar dibelanjakan, ditransfer kepada orang lain dengan menjelek-jelekan itu, saya yakin tidak akan bisa engkau cabut kembali, karena itu sudah menimbulkan reaksi yang keras dari pihak yang lain, dan tunggu saatnya akan diperhatikan. Itulah makanya nanti mulut ini akan
persoalkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cangkem sampean dilakban ning Gusti Allah kene. Dilakban atau dilem atau dijahit. Disegel. Iya. Ya, makanya mulut kita akan ditutup. Nanti yang akan menjadi saksi adalah tangan dan mulut kita. Bahkan kulit kita pun semua akan menyaksikan. Sampai kita akhirnya kesel sama kulit kita. Wa qaulu lima tashhadu alaina qalu antaqana Allah. Kata kulitnya, disuruh ngomong Allah. Hai kulit, kenapa engkau gitu menyaksikan? Disuruh Allah. Semuanya akan bersaksi, dan nanti ternyata dosa-dosa kita ini 99% adalah dosa-dosa ucapan.